Halo, nama saya Iki. Pada kesempatan ini, saya akan mereview artikel berjudul The Contribution of ARM to HRM Effectiveness Result from a Quantitative Study, volume 29 nomor 3 tahun 2007, yang ditulis oleh Huub J.M. Rowe, Tanja V. Bondaurok, dan Mandy van der Velde. EHRM atau Electronic Human Resource Management merupakan teknologi berbasis web untuk praktik dan kebijakan HRM, dan ini sudah semakin matang dalam kehidupan organisasi. Walaupun sudah diungkapkan dan diklaim tentang manfaat EHRM, tetapi belum ada bukti ilmiah tentang kelebihan EHRM dan masih langka. Tidak adanya bukti yang jelas untuk menjawab pertanyaan apakah EHRM berkontribusi pada efektivitas HRM. Keterlibatan akademisi dalam topik ini masih baru dan belum mengarah ke jawaban yang serius. Pada artikel ini, peneliti mengukur penilaian aplikasi EHRM. Sejauh mana aplikasi EHRM dianggap sesuai untuk penggunaannya, dan sejauh mana karyawan menganggap HRM yang dihasilkan efektif. Menggunakan sampel yang bertingkat. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah besar, yaitu Kementerian Dalam Negeri Belanda. Manfaat penelitian ini adalah pada organisasi profit dan non-profit sudah mengganti aktivitas tatap muka HRM menjadi HRM berbasis web atau EHRM. Peneliti ingin melihat apakah dengan adanya perubahan ini akan berpengaruh pada organisasi. Originalitas penelitian adalah area di mana penelitian ini berkonsentrasi belum memiliki penelitian akademis yang luas yang dilakukan di dalamnya. Teori-teori. Peneliti mendefinisikan EHRM sebagai cara menerapkan strategi, kebijakan, dan praktik HRM dalam organisasi melalui dukungan yang sadar dan terarah, dan atau dengan penggunaan penuh saluran berbasis teknologi web. Rowe et al. 2002 dan 2004 mengatakan bahwa EHRM adalah sebuah konsep atau cara melakukan HRM. Ini tidak mengabaikan fakta bahwa EHRM dapat merubah sifat strategi, kebijakan, dan praktik HRM seperti yang disarankan oleh model Rowe et al. Pada 2002 dan 2004. Brockbank 1994, Lepa Ensel 1998, Rowe et al. 2004, Sutton dan Cover 2004 mengatakan bahwa literatur tentang EHRM menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 3 tujuan EHRM, yaitu pengurangan biaya, meningkatkan layanan SDM, dan meningkatkan orientasi strategis. Husselit et al. 1997 memperkenalkan konsep efektivitas teknis dan strategis HRM, dipandu oleh gagasan bahwa HRM mencari persetujuan untuk kegiatannya di lingkungan yang dibangun secara sosial. Pada penelitian Reed et al. Pada 2001 menemukan bahwa harapan kegiatan HRM tradisional atau layanan SDM cenderung serupa di semua perusahaan. Kegiatan HRM tradisional ini diberi nama technical atau teknis oleh Husselit et al. Pada 1997. Hal ini dianggap efektif di mata para pemangku kepentingan. Kegiatan HRM strategis dianggap sebagai inovasi HRM oleh perusahaan. Husselit et al. Pada 1997 mencatat bahwa meskipun kurangnya kesepakatan penuh tentang apa artinya, ada pengakuan luas bahwa HRM strategis melibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan
yang selaras dengan strategi bisnis. Mereka menemukan bahwa efektivitas strategis secara signifikan terkait dengan kinerja perusahaan. Hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menguji satu hipotesis utama, yaitu bahwa penilaian aplikasi eHRM menentukan kontribusinya terhadap efektivitas HRM strategis dan teknis. Selain hipotesis utama ini, peneliti juga menyelidiki faktor mana yang mempengaruhi penilaian aplikasi eHRM. Terinspirasi oleh konsep model penerimaan teknologi, keunggulan dan kemudahan penggunaan, peneliti membedakan 3 aspek penilaian eHRM, yaitu relevansi pekerjaannya, kualitas, dan kemudahan penggunaannya. Secara khusus, peneliti telah memasukkan kualitas. Hal ini mengacu pada konten kebijakan dan praktik HRM dan struktur alat eHRM. Dari pernyataan di atas diperoleh hipotesis 1, yaitu penilaian eHRM dan lebih khusus lagi relevansi pekerjaan, kualitas, dan kemudahan penggunaan alat eHRM secara positif mempengaruhi efektivitas HRM teknis dan strategis. Kerangka penelitian yang dihasilkan dari hubungan antar variabel adalah sebagai berikut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah quantitative study. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan skala 5 poin. Kuesioner ini dikirim dengan email kepada para sampel. Sampel penelitian dilakukan di Kementerian Dalam Negeri Belanda. Alasan dipilihnya sampel ini adalah pada 2002 Kementerian Belanda mulai memperkenalkan operasional eHRM. Kementerian bertujuan untuk membangun ini dan bergerak menuju eHRM yang lebih maju di masa depan. Peneliti mengambil 27 sampel dari organisasi, yaitu 186 karyawan operasional, 47 manajer, dan 44 profesional human resource. Dari kuesioner yang dikirim ke responden, yang mengisi hanya sebesar 36%. Lebih tepatnya adalah 100 responden, yang terdiri dari 54 pria dan 46 wanita. Hasil penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara mengejutkan bahwa hanya aspek kualitas dari aplikasi eHRM yang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas HRM strategis dan pada efektivitas HRM teknis. Peneliti terkejut bahwa 2 aspek lainnya, yaitu relevansi pekerjaan dan kemudahan penggunaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas HRM, karena kedua aspek ini telah terbukti menjadi penentu penting dalam studi kasus. Setelah menemukan bahwa hanya kualitas aplikasi eHRM yang berhubungan positif dengan efektivitas HRM teknis dan strategis, peneliti melakukan analisis lanjutan untuk menentukan faktor mana yang mempengaruhi penilaian kualitas eHRM. Sekali lagi menggunakan analisis regresi, hasil menunjukkan bahwa dukungan sosial oleh rekan kerja dan manajer dan penilaian penggunaan atas informasi yang diberikan tentang aplikasi eHRM adalah satu-satunya prediktor statistik yang signifikan tentang sejauh mana pengguna menilai konten dan desain aplikasi eHRM. Dengan kata lain, dukungan sosial yang lebih besar dari rekan kerja dan manajer dan penyediaan informasi yang lebih baik mengarah pada apresiasi yang lebih besar terhadap konten dan desain aplikasi eHRM. Kesimpulan. Artikel ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah eHRM berkontribusi terhadap efektivitas HRM dengan menggunakan studi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian seseorang terhadap kualitas aplikasi eHRM khususnya berhubungan positif dengan efektivitas HRM teknis dan strategis.
Peningkatan kualitas yang dirasakan dari aplikasi eHRM menghasilkan peningkatan efektivitas HRM. Relevansi pekerjaan dan kemudahan penggunaan aplikasi eHRM tampaknya tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas HRM strategis dan teknis. Ini berarti bahwa kedua hal tersebut bukan penentu penting efektivitas HRM saat menggunakan eHRM. Analisis lanjut menunjukkan bahwa dari jumlah aspek partisipasi dan keterlibatan dalam pengembangan dan implementasi yang dipertimbangkan, hanya tingkat dukungan sosial dari rekan kerja dan manajer dan tingkat informasi yang diberikan pada aplikasi eHRM yang secara signifikan mempengaruhi penilaian kualitas eHRM. Dukungan yang baik dari rekan kerja dan manajer dan penyediaan informasi yang lebih baik mengarah pada penilaian yang lebih positif terhadap kualitas konten dan desain aplikasi eHRM. Ini jelas merupakan hasil yang berguna bagi banyak praktisi human resource yang berurusan dengan implementasi eHRM. Penelitian ini telah memberikan beberapa jawaban spesifik untuk aspek apa dari aplikasi eHRM yang paling penting dalam menentukan efektivitas HRM. Limitasi dalam penelitian. Yang pertama adalah penelitian ini dilakukan hanya di satu organisasi, dan itu di dalam sektor publik. Oleh karena itu, seseorang harus sangat berhati-hati dalam menggeneralisasi hasil. Generalisasi statistik harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang kedua, pada penelitian ini, peneliti tidak memasukkan variabel konteks dalam model penelitian. Sebagai contoh, karakteristik proyek implementasi dan karakteristik pribadi responden, seperti jenis kelamin, usia, pengalaman komputer, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini diabaikan. Pada studi masa depan, harus mempertimbangkan untuk memperluas model penelitian untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini. Berikut adalah instrumen-instrumen yang dipakai dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.